Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan Yesus. Senang kita dapat bertemu kembali dalam doa pagi online GKI Saman Hudi. Semoga kabar Bapak Ibu dan saudara semuanya baik dan sehat ya. Tentu banyak hal yang akan kita lakukan dan kerjakan sepanjang pagi hingga malam nanti. Dan karenanya mari saat ini terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, hati kami berlimpah sukacita, kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi yang indah dan cerah, juga semangat, sukacita, dan hal-hal yang akan kami nikmati sebagai berkat Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, boleh senantiasa ada dalam bimbingan, tuntunan, pertolongan dan berkat-Mu. Dan karenanya kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang mengarahkan kami, sehingga kami dapat menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Terhormat Karena Perkataan. Dan bacaan Alkitab diambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 14 sampai 26. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling mengasyikkan adalah ngobrol
ngalor ngidul. Artinya ngobrol tanpa isi dengan teman misalnya. Padahal umumnya orang hanya betah membaca 1 sampai 2 jam. Berjalan sekitar 30 menit. Beribadah sekitar 60 menit. Menonton film 2 sampai 3 jam. Namun, waktu seharian atau semalaman bisa dihabiskan orang untuk bersilat kata. Penulis surat kepada Timotius mewanti-wanti bahwa bersilat kata adalah pekerjaan atau hal yang tidak berguna dan mengacaukan. Negara kita sering mengalami bencana sosial dan material yang disebabkan oleh hoax. Orang asal bicara dan menyebarkan berita tanpa bukti. Orang asal percaya tanpa logika dan berpikir jernih. Orang asal berdebat tanpa ingin mendengarkan dan mencari kebenaran. Bukan hanya buang-buang waktu, bersilat kata juga dapat menimbulkan huru-hara. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hendaknya kita menjadi mulia laksana perabot emas dan perak dalam rumah tangga. Menjadi mulia adalah dengan mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama orang-orang berhati murni. Intinya adalah pergaulan. Kita perlu selektif memilih teman-teman kita. Pergaulan baik di dunia nyata dengan bersemuka maupun di media sosial. Dalam jaringan sama-sama kuat pengaruh baik atau buruknya. Kelahiran setiap orang adalah bukan pilihannya, tetapi mengisi hidup dan bergaul adalah pilihan. Jika menjadi mulia dalam hidup kita dapat memimpin orang lain mengenal kebenaran. Kiranya semua aktivitas, tugas, dan pekerjaan yang kita laksanakan sepanjang hari ini boleh menjadi cara kita untuk menghadirkan diri dalam hal-hal sebagaimana yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami mempunyai banyak cara untuk dapat mengungkapkan hal-hal yang kami pikirkan, yang kami rasakan di dalam segala sesuatu. Kami dapat mengkomunikasikannya dengan berbagai macam cara. Biarlah hikmat-Mu menuntun dan menolong kami, sehingga cara yang kami gunakan adalah cara-cara yang menghadirkan diri kami secara mulia di tengah-tengah kehidupan kami bersama sesama kami, terutama dalam perkataan kami, dan khususnya dalam pergaulan kami. Tuhan, Engkau sajalah yang membentuk kami dan membimbing kami untuk hidup menurut kebenaran yang Engkau hendak nyatakan. Kelemahan kami, kekurangan kami percayakan dalam pengaturan dan bimbingan Tuhan yang selalu menolong dan menopang kami.
Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dalam kebersamaan kami dengan sesama kami. Pagi ini kami berdoa bagi yang sakit. Sebagian saudara kami sedang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka memerlukan perhatian dan perawatan khusus secara medis. Kiranya Tuhan menguatkan, menghibur, dan menolong mereka. Mereka kami yakini tidak sendirian, namun Engkau Tuhan ada bersama mereka. Bersama mereka melalui kehadiran keluarga yang mendampingi dan mendukung. Melalui pertolongan dokter yang memikirkan dan melakukan tindakan-tindakan medis untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Melalui support dan semangat yang disampaikan oleh para kerabat maupun sahabat. Biarlah Tuhan oleh anugerah-Mu mereka boleh berangsur-angsur membaik, bahkan pulih dan sembuh. Kami doakan juga keluarga yang mendampingi agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami juga teringat akan saudara kami yang sampai saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan. Mereka yang masih berusaha berjuang dalam kebutuhan ekonomi yang begitu terbatas. Tuhan menghibur, menguatkan, dan memberikan semangat kepada mereka, serta membukakan jalan agar apa yang diperlukan boleh terjadi di dalam berkat dan pertolongan yang Tuhan hadirkan melalui orang-orang di sekitar mereka maupun setiap semangat yang boleh muncul dalam diri mereka. Kami percaya Tuhan, sesulit apapun pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, kami akan dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Doa kami bagi mereka yang sedang berjuang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mempertahankan kesatuan dalam ikatan keluarga. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya senantiasa menolong dan menopang dalam setiap dinamika yang terjadi di negeri kami, sehingga rakyat Indonesia boleh semakin bertumbuh kuat dan sejahtera melalui setiap upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah. Karena itu berkat Tuhan juga bagi pemerintah yang saat ini sedang menjalankan kekuasaan. Biarlah hikmat Tuhan dan rasa takut akan Tuhan ada pada diri mereka, sehingga apa yang mereka boleh kerjakan juga menjadi kebaikan bagi seluruh rakyat. Kami menyerahkan semua tugas, aktivitas, dan pekerjaan kami sepanjang hari ini dalam penyertaan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa kami, karena kami menaikkannya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.